terkait dengan kebetulan saya diminta juga untuk share terkait dengan proses transformasi digital yang memang sudah dijalankan dan masih dijalankan di Bank BJB. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Bapak dan Ibu di tempat kerjanya nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai informasi, Bank BJB ini kantor pusatnya masih di Bandung Bapak Ibu, sementara hampir semua bank ini kantor pusatnya ada di Jakarta. Mungkin ada yang sudah familiar dengan nama Bank BJB, ada yang belum, karena mungkin lokasi geografisnya memang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi Bank BJB ini dulu namanya Bank Jabar Banten Bapak Ibu. Eh, Berdirinya tahun 61. Kemudian kalau mau bicara cabang, kita sudah banyak cabangnya kan, jumlah kantor juga banyak, tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, kemudian di NTB, dan juga tentunya di Pulau Jawa itu sudah hampir semua ya. Nantinya mungkin yang belum ada hanya di Jogja gitu ya. Nah, Bank BJB ini merupakan bank daerah, jadi cikal bakalnya dulu dia adalah Bank Jabar. Kemudian renaming menjadi Bank Jabar Banten. Kemudian pada saat kita akan menasionalisasi, ini tahun 2010 kita rubah. Jadi 2007 dari Bank Jabar kita ke Bank Jabar Banten. 2010 kita menjadi Bank BJB. Ya sebagaimana call name beberapa bank lain ya, kita kan sering lihat Bank BCA, Bank Sentral Asia, kemudian Bank apa namanya Bank BNI. Jadi semua sekarang rata-rata jadi 3 digit untuk memudahkan untuk spellingnya. Nah, sebelum kita berangkat ke transformasi digital, ini sebenarnya saya ingin menyampaikan dulu satu teori yang rasanya relevan walaupun dia pada saat diciptakan hanya dari sisi evolusi di bidang biologi, tapi rasanya di sisi bisnis, manajemen atau penyirinya diciptakan oleh Charles Darwin, di mana dikatakan it is not the most intellectual of the species that survives, it is not the strongest that survives, but the species that survive is one of the able best to adapt and adjust to changing environment in which it find itself. Kalau kita summary juga, jadi yang paling bisa bertahan bukan yang terkuat ataupun yang terpintar, tapi yang bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan. Nah ini di bisnis itu relevan. Sebentar, kita coba lihat lagi ya. Nah, Bapak dan Ibu sedikit share juga tadi bahwa Bank BJB sebagaimana bank lain. Saya kalau tidak salah tadi kalau lihat dari partisipan juga ada yang dari perbankan. Jadi kalau bank itu pasti bisnis utamanya hanya dari sisi lending, funding. Jadi yang namanya perbankan tentu tidak boleh mendapatkan apa keuntungan dari di luar kegiatan perbankan. Ya, jadi ini yang artinya semua semua bank itu memperebutkan porsi yang hampir sama. Hanya bedanya adalah mana bank yang memang fokus di sisi kita lihat korporasi, mana bank yang fokus di sisi consumer, mana bank yang fokus misalnya di sisi funding, lending tentunya itu berbeda gitu ya. Nah, core-nya Bank BJB sendiri ini adalah biasanya di sisi consumer, khususnya di gaji ASN. Maka rata-rata untuk yang ASN yang ada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, itu pasti payroll-nya melalui Bank BJB. Kemudian kita sudah banyak pencapaian. Mungkin kalau kita bilang bahwa Bank BJB ini merupakan salah satu bank daerah yang memiliki aset terbesar di Indonesia. Jadi di luar bank daerah lainnya, di mana Bank BJB sendiri ini mulai mengembangkan wilayahnya. Jadi kalau dulu eksklusif Bank BJB ya hanya di Jawa Barat. Sekarang ternyata sudah ada di luar Jawa Barat gitu ya. Kemudian kita juga sudah mulai mengembangkan beberapa produk-produk digital. Kemudian kita juga mulai melakukan kerjasama atau kelompok usaha bank, di mana beberapa bank daerah yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan modalnya, ini kita rangkul. Jadi kalau Bank BJB ini kita sudah bekerja sama dengan misalnya Bank Jambi, Bank Bengkulu gitu ya. Nah, visi dan misi Bank BJB sendiri adalah kalau visinya sendiri menjadi bank utama pilihan Anda,
terus kemudian juga dapat memimpin secara service dan inovasi, kemudian juga ya intinya bisa. Nah, mungkin Bapak dan Ibu selaku nasabah bank, banknya mungkin berbeda-beda, mulai merasakan ya bahwa terutama sejak ada COVID ini. Untuk transformasi digital itu sekarang adalah suatu keniscayaan Bapak Ibu. Hampir semua ini kita lihat bahwa semua berubah dari yang sifatnya manual menjadi digital. Jadi kita coba samakan dulu ya Bapak Ibu persepsinya. Ada yang namanya digitasi, kemudian ada yang namanya digitalisasi. Kalau digitasi itu adalah yang sifatnya misalnya dari paper base kemudian menjadi sebuah aplikasi. Sementara kalau sudah digitalisasi itu artinya semuanya sudah terintegrasi dan tidak sudah tidak semi manual lagi. Nah, kenapa bank itu melakukan transformasi digital seiring dengan adanya COVID, kita juga ditekan atau kita juga harus menyesuaikan dengan adanya peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh OJK. Ini adalah cetak biru digital transformasi di bank yang dikeluarkan oleh OJK tanggalnya tanggal 26 Februari 2021. Sorry. Jadi kalau kita lihat dari blueprintnya OJK, ini ada 6 area yang memang setiap perbankan itu harus menjadi guideline untuk melakukan transformasi digital. Yang pertama adalah terkait data, kemudian kedua terkait teknologi, yang ketiga terkait manajemen risiko, yang keempat kolaborasi, tatanan institusi, dan customer. Nah, di BJB sendiri, sebelum keluarnya blueprint ini, kita sudah membuat satu buku panduan yang namanya SRTD, Strategic Roadmap dan Transformation Digital. Jadi SRTD ini yang ada di Bank BJB itu dibuat mengacu kepada dokumen corporate plan dan juga beberapa dokumen strategik lainnya seperti ada dokumen Human Capital Strategic Plan, kemudian ada dokumen IT Strategic Plan, kemudian ada juga dokumen Grand Design Digital Bank. Jadi apa sih isinya SRTD itu? Ya SRTD isinya sebenarnya turunan dari keenam dimensi yang ada di blueprint. Kalau di BJB sebenarnya nggak sampai 6. Kita hanya mengatur 5. 5 itu apa aja? Yang pertama leadership, yang kedua adalah digital process, yang ketiga adalah business process, yang keempat adalah terkait organization and culture, yang kelima adalah terkait dengan IT. Jadi IT spesifik sendiri. Nah, kalau misalnya kebetulan sesi hari ini diadakan oleh LHC, maka LHC sebenarnya ranahnya adalah kalau lihat dari blueprintnya OJK itu adalah di tatanan institusi. Kalau di SRTD-nya BJB itu ada di organization and culture. Nah, kenapa harus transformasi? Karena dengan adanya transformasi itu jadi semakin jelas apa sih yang mau diperbaharui oleh Bank BJB untuk meningkatkan kepuasannya, kemudian untuk meningkatkan operasional efisiensi. Jadi sekarang temanya sama. Jadi kalau sekarang pemerintah baru mengetemakan gaung sekarang ada efisiensi, ada pemangkasan. Mungkin kalau di dunia bisnis atau perbankan itu sudah dilakukan sebelum gaung pemerintahan sekarang sudah mulai efisiensi ya. Bahkan kalau kita baca berita sudah mulai ada pemutusan hubungan kerja, ada beberapa bank yang sudah di merger, kemudian juga ada beberapa unit usaha yang ditutup.
Kalau kita lihat beberapa e-commerce juga, ini sudah ada beberapa yang tutup. Kemudian yang asalnya misalnya kita sebutlah ada Bukalapak, sekarang sudah jadi tutup lapak gitu ya. Dia atau mengecilkan bisnisnya dari yang asalnya barang-barang jadi, sekarang kalau salah hanya menjual sifatnya ya layanan-layanan yang kayak top up game dan lain sebagainya. Kemudian kenapa harus ada transformasi? Ya tadi berharap adalah benefit. Jadi dengan adanya transformasi ini kita bisa meningkatkan customer experience, kemudian kita bisa meminimalisir atau meminimalisir kesalahan atau risiko. Kemudian kita juga bisa mengejar SLA. Jadi kalau dulu sebelum adanya transformasi digital, proses pengajuan kredit itu harus datang ke cabang. Cabang yang mana kalau rasa-rasanya kalau untuk ya sekarang-sekarang orang malas untuk masuk ke banking hall. Jadi semua pengennya serba semua selesai di HP, di gadget. Kita dengar dulu ada namanya pinjol, sekarang ada namanya pindar. Nah, harapannya semua bisa dilakukan di HP tanpa harus bertemu ya. Nah, SLA juga sama. Kalau kita sebagai perbankan tidak melakukan perubahan atau transformasi itu, maka kita akan tertinggal. Misalnya untuk SLA pencairan 3 hari sampai 1 minggu. Kemudian ternyata yang lain bisa dalam waktu kurang dari 3 hari, bahkan dalam hitungan jam. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan produknya PayLater, ataupun pernah mencobakan misalnya pinjam A, pinjam B, pinjam C yang memang sifatnya cepat, hanya butuh KTP. Sementara kalau perbankan tidak bisa seperti itu, karena dia masih ada aturan yang mengikat seperti harus ada agunan. Ada beberapa produk kredit yang tidak memerlukan agunan, tapi tetap prosedurnya tidak semudah untuk melalui fintech-fintech startup. Kemudian kenapa kita di perbankan harus melakukan transformasi? Kalau di awal sebenarnya kita menganggap bahwa startup, kemudian beberapa fintech itu sebagai saingan, maka kalau sekarang pola sudut pandangnya berbeda, bahwa startup dan eh, e-commerce ataupun tadi fintech-fintech adalah sebagai partner, karena ada beberapa yang tetap modalnya dari perbankan tetapi disalurkannya misalnya melalui tadi fintech-fintech. Nah, apa sih yang dilakukan pada saat akan melakukan di BJB pada saat akan melakukan transformasi digital? Ini tentunya teman-teman juga pada saat kuliah sudah melakukan ini ya, SWOT analysis. Kalau di BJB kemarin ada tambahan terkait dengan kita mengukur Digital Maturity Assessment Bank. Jadi kita melihat sejauh mana sih eh, maturitas digital di proses perbankannya ini. Kita lihat, oh proses penggajian dulu ternyata masih manual. Oh sekarang kita harus bikin aplikasi sendiri. Jadi kalau kita lihat khususnya di sisi HC, dulu kita jadi untuk aplikasi sendiri, dulu kita ada namanya aplikasinya namanya HRIS, Human Resource Information System. Kemudian itu eh, teknologinya kalau kita sebut istilahnya Bigsen ya, bikin sendiri. Jadi kita belum kerja sama Piro karena Piro mungkin baru berdiri, sementara penggajian BJB udah dari lama, dari tahun 61. Nah, itu kita bikin sendiri HRIS-nya, kemudian kita kembangkan karena ternyata transformasi digital menuntut ternyata semuanya harus terintegrasi dari mulai data karyawan, penggajian karyawan, kemudian kalau bisa dari 0001 itu penggajian sudah disburse ke rekening masing-masing, sudah termasuk dipotong dengan pinjaman-pinjamannya. Kemudian ternyata dikembangkan lagi. Jadi bukan hanya semata database dari karyawannya aja. Ternyata di situ ada asesmennya juga. Ternyata dari situ ada daftar hadirnya dulu. Kalau dulu sebelum ada transformasi digital atau didorong oleh adanya COVID, kita absen manual pakai fingerprint gitu ya. Kalau sekarang kan sudah bisa by geotagging. Jadi aplikasinya dibuat tapi meminimalisir adanya penggunaan misalnya fake GPS, tapi dikasih batas area sehingga di absennya semua lewat aplikasi yang sama dan semua terrecord di aplikasi yang baru. Jadi kalau dulu namanya HRIS, sekarang di BJB ada namanya HCS, Human Capital System. Nah, HCS ini tadi apa aja sih dalamnya? Kita bisa connect juga termasuk sampai ke bikin goal setting karyawan. Nah, sekarang kita mengembangkan lagi yang aplikasi lainnya. Ternyata untuk misalnya untuk memonitor, oh ternyata hasil SWOT analysis ini kita untuk para marketing, para sales gitu,
ini tidak termonitor. Mereka hari ini apa yang mereka lakukan, pipeline apa yang mereka lakukan. Kita bikin satu aplikasi namanya misalnya Besalmon. Besalmon itu BJB Enterprise Selling Technique Sales and Monitor. Nah, ini juga sebagai salah satu input nanti pada saat ujung-ujungnya tetap bahwa setiap kegiatan harus kita monitor juga. Jadi ujung-ujung nanti mengikat ke penilaian kinerjanya, ke balance scorecard ke unit kerjanya atau ke ISC, individual scorecard dari masing-masing karyawan. Nah, pada saat nanti kita setelah kita melakukan tadi SWOT analysis atau digital maturity, kita juga mengumpulkan stakeholder feedback. Ini dari stakeholder kita kan dari rata-rata dari Pemda, kemudian dari ya BOD, komisaris, employee, customer, partner. Apa sih yang mereka mau dari sisi kita berubahnya seperti apa? Kemudian kita juga harus memilih teknologi apa sih yang kita bisa akan gunakan seperti tadi apa kita akan beli, kita akan sewa, kita akan bikin sendiri atau kita akan join development kan. Nah, dari hasil tadi, kita kemudian menyusun satu roadmap development. Kebetulan kalau dokumen SRTD itu berlakunya sama dengan dokumen corporate plan, jadi seiring. Corporate plan penekanannya tahun pertama kedua misalnya penguatan kredit, tahun ketiga keempat misalnya peningkatan fee base, tahun kelima misalnya adalah terkait dengan menjaga NPL dan rasio-rasio keuangan. Nah, ini kita harus bikin detail roadmapnya. Apa sih yang harus kita rubah, apa yang harus kita kembangkan, dan lain sebagainya. Tapi harus clear dari awal sampai ke akhirnya. Apa sih goals-nya, apa yang harus kita bisa nilai. Timeline-nya juga harus realistik ya. Jadi jangan yang ngawang-ngawang gitu. Jangan yang kita mau menuju ke misalnya ke apa fee base-nya sampai dengan misalnya 1 triliun, tapi tidak tergambar jelas apa yang harus kita gather. Karena di tengah jalan ternyata pada saat kita menyusun ini muncullah aturan-aturan baru regulasi seperti adanya kris, kris yang muncul teman-teman suka pakai QR-nya itu ya, QR tapi ternyata yang terstandarisasi namanya kris. Kemudian ada kris cross border dan lain sebagainya. Kemudian kemarin muncul juga adalah terkait dengan kita harus mengeluarkan kartu kredit Indonesia untuk pemerintah daerah. Nah, ini yang memang harus diantisipasi. Kemudian, bagaimana sih di BJB tahapan dari transformasi digital itu? Ini adalah beberapa tahapan yang dilakukan di BJB. Nah, jadi kalau tadi boleh saya apa ya? Saya share. Jadi kalau dari awal sebenarnya saya itu adalah lamanya di IT backgroundnya. Jadi kalau di IT itu sekitar 14 tahun, kemudian saya masuk ke strategic planning 1 tahun, sekarang saya di unit kerjanya di CMO yang mengenai transformasi digital. Nah, di IT dulu saya handle terkait dengan project management IT. Itu adalah ilmu yang bisa dipakai di semua bisnis ya, artinya bukan hanya perbankan. Nah, ternyata begitu saya mempelajari terkait dengan project management, kemudian ditempatkan di sekarang terkait dengan change management, ini mirip juga. Jadi ilmu ini adalah yang bisa kita implement di semua bisnis ya. Jadi bukan hanya perbankan. Jadi untuk kita melakukan manajemen perubahan, itu pertama kita harus lakukan make it clear, kemudian yang kedua adalah make it known, yang ketiga adalah make it real, kemudian make it happen, dan make it stick. Jadi yang pertama dari orang yang unaware, kemudian jadi aware, kemudian dia understand, acceptance, kemudian engage, kemudian kita lakukan advocacy dan ownership. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa lakukan juga di tempat kerja masing-masing apabila akan melakukan suatu manajemen perubahan atau melakukan transformasi. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan apa pada saat akan melakukan transformasi? Tetap kita yang pertama harus melakukan budgeting plan. Kemudian kita harus melihat juga human resource. Karena ternyata hasil dari penelitian transformasi khususnya transformasi digital itu 60% gagal, 40% Di berhasil. luar Sancuing. Nah, ini yang Ya ada. memang paling utama sebenarnya adalah di human resource-nya sendiri. Jadi mengalainkan talent dan skills. Kalau di istilah dulu transformasi budaya ada istilahnya change agent. Kalau di transformasi digital istilahnya adalah winning champion. Jadi harus dibuat atau dipilih winning champions yang ada di masing-masing unit kerja untuk bisa memberikan insight terkait digitalisasi di unit kerjanya masing-masing.
gitu ya. Nah, ini ada beberapa transformasi digital yang sudah dilakukan di Bank BJB. Pertama, kita bikin software baru, kemudian kita mengintegrasikan dengan yang existing, kita juga melakukan training. Ini beberapa yang memang harus selalu dilakukan ya oleh teman-teman semua. Jadi transformasi digital tadi kalau kita lihat dari HC, dari mulai absen manual ke absen yang memang sifatnya misalnya pakai aplikasi. Kemudian dari yang asalnya pengajuan cuti paper base, kemudian sekarang mengajukan aplikasi. Tapi pada saat awal-awal kita menggunakan aplikasi, ini ternyata masih susah ya, culture-nya belum berubah, jadi tetap saja sudah pakai aplikasi, tetap minta di print untuk ditandatangan basah. Nah, ini yang harus dirubah. Kemudian harus integrasi juga dengan existing. Jadi artinya pada saat misalnya seseorang mengajukan cuti, kemudian dia harus terintegrasi dengan namanya kalau di bank di BJB ada namanya user ID management. Jadi sebaiknya terintegrasi dengan UIM, artinya nanti semua aplikasi itu dinonaktifkan pada saat dia cuti gitu. Nah, termasuk kayak tadi pada saat misalnya kita membuat satu aplikasi, jangan yang sifatnya standalone. Kalau kata maaf kalau saya orang Sunda, kalau kata orang Sunda itu jadi cuma mikirnya sesaongkosen gitu ya. Jadi banyak mikir sekali jalan. Kalau bikin rumah, kita bikin rumah, tapi kita nggak mikirin ini bakal jadi 2 tingkat, 3 tingkat. Padahal sebaiknya rumah itu jadi rumah tumbuh, kita bikin fondasinya. Nah ini jangan sampai salah pada saat kita akan melakukan transformasi digital. Ini harus yang sifatnya parameterize, jangan yang hard code. Jangan, jadi artinya bisa tumbuh ya. Nah, yang paling terpenting juga jangan lupa kita harus melakukan training staffnya. Dan dokumen transformasi digital, mohon maaf saya tidak bisa tampilkan aslinya ya. Tapi inilah kurang lebih kita ada digital feedback monitoring, di mana nanti pegawai itu bisa memberikan ide, masukan. Kita berusaha menciptakan karyawan itu sifatnya entrepreneur. Entrepreneur di sini bukan wirausaha ya, tapi mencari peluang dan celah. Apa sih yang bisa membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya? Apa sih atau aplikasi atau digitalisasi apakah yang mereka bisa kasih masukan ke unit kerja misalnya, oh Pak kalau saya harus scan satu-satu ribet, kalau saya ini apa, nah mereka harus kasih masukan atau mereka punya ide, misalnya Pak kalau misalnya secara ini kita dapatnya lebih banyak nasabahnya, tapi kok kita penilaian rendah dan lain sebagainya. Nah ini sekarang lebih transparan. Termasuk juga tadi employee service automated system. Jadi kita juga di aplikasi yang tadi kita sebut human capital system,
Di situ juga ada wadah, untuk ekspresi. Dia mau foto, bikin status, kemudian setiap perdin, lembur, cuti, sakit, izin, itu semua lengkap di situ. Jadi mereka bisa mencuangkan di aplikasi itu ya, di aplikasinya Human Capital System itu. Kemudian juga yang lain ada yang tadi Best Salmon, misalnya contoh online assessment dan laporannya, kita bisa lihat, terus kita ujung-ujungnya tetap kita monitor secara KPI-nya, secara dashboard ini yang kita lakukan nanti penilaian setiap triwulanan. Jadi kita bisa tetap monitor bahwa oh ini masih inline dengan corporate plan. Misalnya kita pengen jadi bank terbesar secara aset 10 misalnya, kita sudah menuju ke track yang tepat atau tidak, atau kita menuju fee base sekian rupiah, X rupiah. Ini sudah tepat atau tidak, atau misalnya oh ternyata rasio dana kita lebih sedikit daripada pinjaman kita, daripada lending kita. Ini juga kan harus kita monitor. Nah, dengan adanya tadi KPI dashboard dan lain sebagainya, ini membantu manajemen untuk bisa mengambil keputusan. Termasuk tadi misalnya melihat talent-talent, kan ada misalnya dari Aceh sudah lakukan rekrutmen. Nah, ini kita sudah misalnya kita punya talent pool. Oh, ini lebih tertarik ke masalah lending. Lendingnya lending apa segmennya nih? KPR kah? Kredit motor kah? Kendaraan bermotor kah? Atau misalnya UMKM kah? Nah, ini nanti kita bisa salurkan. Jadi the right man in the right place. Nah, ini ada beberapa isu sebenarnya terkait dengan adanya teknologi digital. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, setiap kita implement produk baru itu pasti ada kendala. Jadi kalau boleh dibilang, apa sih teknologi perbankan yang paling lama? Misalnya kita bilang mesin ATM. Tapi sampai dengan hari ini, mesin ATM pun selalu ada selisih. Hampir di semua perbankan. Kalau kita implement misalnya e-money yang kita pakai di e-tol gitu ya. Nah, ini juga pasti masih ada selisih. Nah, ini selalu ada masalah apa sih yang dengan adanya teknologi transformasi digital? Pertama adalah sistem downtime. Downtime ini macam-macam. Bisa karena listriknya mati, PLN-nya mati, atau misalnya karena ada gangguan di masalah ya tadi kelistrikan, atau ternyata misalnya dari masalah teknikal, tiba-tiba database-nya korup dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait data migration issues. Tadi disampaikan bahwa BJB dulu pakai nama aplikasinya HRIS. Kemudian kita pindah sekarang ke HCS. Nah, ini untuk migrasi data ada beberapa data yang kita harus convert dulu, ada yang bisa pindah langsung, bahkan ada yang tidak bisa kita pindahkan karena biasanya pola berbeda. Ya sebagai mungkin Bapak Ibu kemarin mengalami ada perubahan NPWP ya, dari yang asalnya nomor NPWP sekarang ke nomor NIK KTP. Ini ada beberapa juga yang mungkin mengalami masalah, ternyata oh kenapa saya tidak terupdate dan lain sebagainya. Kemudian tadi dibilang, tadi ini pertanyaan yang Bu Andin sampaikan. Kenapa sih gagal? Nah ini biasanya karena ada organizational resistance ya. Jadi aduh saya takut nih. Saya takut kalau implementasi ini baru, saya hilang. Kalau ada bank baru di merger cabangnya, saya di stop atau di PHK. Kemudian yang kedua adalah masalah tadi dukungan. Jadi ada kurangnya komunikasi, ada yang sifatnya maaf silo-silo gitu ya antar unit kerja. Yang dana fokus ngejar dana terlalu cepat, yang kredit lambat untuk penyalurannya, dananya idle. Ini juga tidak menguntungkan buat bank. Sebaliknya, kalau misalnya dananya terlalu lambat, ternyata penyaluran kreditnya jor-joran gitu ya. Ini juga tidak baik untuk rasio perbankan. Nah, ini juga perlu adanya apa keterlibatan semua tim ya untuk transisinya. Jadi tim ini biasanya bisa ada yang timnya dedicated permanen maupun timnya sifatnya ad hoc ya. Jadi untuk setiap kerjaan lewat misalnya kita pakaikan PKWT, outsource gitu ya. Karena bank juga untuk beberapa posisi tidak boleh menggunakan outsource. Nah, kemudian juga tadi dibilang terkait dengan employee adaptation. Jadi beberapa pegawai itu karena sudah nyaman dengan kebiasaan, begitu mereka menggunakan yang baru, mereka bilang, ah lebih mudah yang lama gitu. Itu udah sering banget lah, 90% mungkin seperti itu. Nah, caranya adalah kita kasih training, kita kasih sosialisasi, kita kasih penjelasan, kita kasih bantuan dukungan supaya mereka bisa berubah polanya. Dari yang biasanya mereka sudah lakukan BAU atau business as usual, kita rubah ke bisnis yang baru gitu. Kemudian tadi masalah budaya, nah ini memang lama, tapi kita harus terus mempromosikan melalui ya kadang-kadang suka ada tadi sharing session, kemudian kita adakan event-event terkait dengan culture, kita adakan juga training evaluasi dan seterusnya. Nah, bukan hanya dari sisi pegawai, tapi dari sisi customer pun sama.
pada saat ada produk baru, aplikasi baru yang kita rilis, ini menjadi isu tersendiri buat Bank BJB. Ya, tadi dibilang kita bikin produk secara digital. Ternyata nasabah kita segmennya adalah misalnya PNS yang 5 tahun lagi pensiun. Mereka lebih seneng, misalnya saya nggak suka pakai WA, pakai SMS, saya sukanya langsung telepon dan seterusnya. Nah ini harus selalu diedukasi. Jadi pada saat nasabahnya datang, melalui security atau customer service kita edukasi kayak misalnya kemarin kita launching nama mesinnya adalah self service banking machine. Nah ini SSBM ini untuk nasabah yang akan buka buka rekening butuh butuh print out rekening, ganti kartu karena kartunya sudah expire atau rusak, kita arahkan untuk menggunakan mesin itu. Jadi harus terus menerus dilakukan edukasi. Kemudian juga kita juga harus melakukan training ya kepada customer tadi ya melalui sosialisasi, melalui tools, melalui video-video singkat, short atau apa supaya mereka bisa melakukan penyesuaian atas beberapa produk yang kita rilis. Jadi kita harus tahu juga ya trennya customer. Kita lihat oh customer zaman sekarang nggak suka lihat yang hanya di pin. Mereka lebih senang yang lewat story. Mereka lebih senang yang short, yang video-video singkat buat mereka lebih mengerti. Maka untuk training atau materi edukasi atau flyernya juga sebisa mungkin harus menyesuaikan dengan customer yang ada gitu. Nah, tadi dibilang bagaimana kesuksesannya? Nah, kesuksesannya kita kita lihat biasanya kalau dari sisi Bank BJB ada dua hal. Pertama, revenue meningkat atau yang kedua cost reduction, biayanya menurun. Jadi OPEX ini sekarang sudah menjadi isu di berbagai macam perusahaan sebagaimana sekarang kita harus menekan OPEX. Jadi ada beberapa rasio yang baru muncul. Nah, ini yang kita harus pastikan terpenuhi. Jadi bagaimana mengalihkan dari OPEX menjadi CAPEX, kemudian bagaimana caranya supaya tidak mengurangi pegawai? Ya caranya adalah dengan cara meningkatkan pendapatannya, keuntungannya. Jadi bukan dengan cara misalnya memangkas gajinya atau mengurangi karyawannya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini BJB sih belum melakukan pemutusan hubungan kerja gitu. Nah, kemudian kita ukur juga keberhasilannya adalah dengan cara kita mengukur customer retention rates, jadi rata-rata customer yang bertahan atau kita lihat perubahannya seperti apa. Kemudian mereka juga dimintakan feedbacknya, bagaimana kepuasan pelayanannya di cabang atas penjelasan aplikasi, atas penjelasan produk, atas penggunaan produk ini menjadi masukan untuk terus melakukan perubahan atas aplikasi yang kita buat. Kemudian tadi dibilang bahwa salah satu transformasi digital ini mengurangi processing times. Jadi yang asalnya dulu kita kerja harus selalu di kantor, ada WFO ya, work from office. Sejak COVID itu ada WFH, work from home. Sekarang di pemerintah ada namanya WFA, work from anywhere. Nah di BJB itu juga sama. Nanti kita bisa occasional, bisa setting, flexi time anywhere. Jadi kebetulan kayak kemarin saya ada event di Trans Studio, titik absen saya pindahin. Atau misalnya saya kebetulan kebagian shifting malam, maka jamnya dirubah jadi bukan jam normal. Jadi SLA-nya tetap terjaga. Apa? Jadi nggak perlu nunggu dan lain sebagainya. Termasuk kayak tadi pencairan kredit, proses otomasinya harusnya lebih cepat. Dan kita juga punya aplikasi namanya Virtual Office. Jadi semua dokumentasi yang asalnya by memo, by paper base, itu semua sekarang tercatat di aplikasi tersebut sehingga nanti bisa dimonitor dan kalau sewaktu-waktu butuh atau kita ada audit pemeriksaan itu lebih gampang dipanggilnya. Terus selanjutnya dengan adanya transformasi digital kita juga bisa mengurangi error ya. Jadi ya tadi misalnya kertasnya berceceran dan lain sebagainya itu lebih kita minimalisir. Nah, kedepannya seperti apa? Kedepannya kita harus tetap di sisi mau di bank, ini BJB juga menerapkan adalah continuous improvement plan. Jadi ada yang setiap bulan kita update parameternya, kemudian aplikasinya, functionality-nya. Walaupun tidak terasa langsung oleh nasabah, tetapi itu merupakan satu perbaikan. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu di sini juga pernah memakai misalnya aplikasi di Android atau di App Store, itu selalu ada update. Nah itu pasti ada perubahan, ada perbaikan yang selalu dilakukan secara reguler, entah mingguan, entah harian, entah dalam waktu bulanan. Kemudian juga di BJB juga sama, kita menetapkan innovation integration. Jadi pada saat integrasi dilakukan, kita tidak puas di situ. Apalagi sih yang bisa kita lakukan integrasinya? Oh, integrasinya misalnya kita harus tambah lagi dengan reportingnya. Oh, sekalian reportingnya kita tambah lagi dengan misalnya
apalagi yang dibutuhkan oleh nasabah misalnya ya, terkait dengan pelaporannya, terkait dengan rekonsiliasinya, terkait dengan penyelesaian kerjaan. Jadi setiap ada pelaporan nasabah, dia bisa cek sendiri laporannya sudah sampai mana dan lain sebagainya. Nah, ini yang sekarang masih dilakukan oleh BJB. Kita masih coba untuk merilis beberapa produk baru yang saat ini masih dalam proses di regulator. Ada yang masih di BI, ada yang masih di OJK. Kemarin ada beberapa produk yang masih tertunda juga karena memang masih menunggu dari pemerintah. Kemudian juga kita berusaha untuk menambah market baru. Nah, ini harapannya kemarin kita bikin produk untuk beberapa TKI di luar negeri. Kemudian kita juga untuk mulai menggarap segmen anak-anak sekolah supaya kita juga bisa menambah market baru. Kemudian kita melakukan collaboration and partnership seperti tadi dibilang bahwa sekarang namanya fintech dan juga startup bukanlah suatu pesaing ataupun terkait dengan leasing gitu ya. Ini tapi kita berkolaborasi dan partnership, tapi tentunya ada kriteria yang harus dipenuhi. Jadi untuk penyaluran kredit fintech kita juga udah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. eh, untuk asuransi juga sama. Jadi bank hanya bertugas untuk pendanaannya, tapi nanti penyalurannya diserahkan kepada pihak ketiga. Ini lebih menguntungkan walaupun ibaratnya keuntungannya tidak sebesar kalau kita garap sendiri, tetapi secara proses bisnis, secara perizinan kepada regulator ini lebih mudah dibandingkan dengan kita membuat semuanya sendiri. Nah, tadi dibilang bahwa sekarang sudah bukan produk centric, sekarang customer centric. Jadi kalau Bapak dan Ibu lebih udah mencoba beberapa produk bank, khususnya bank digital, semua ke arah personalized banking dan juga advanced analytic. Jadi kadang-kadang kita ngomong apa atau kita senang hobi belanja apa, tiba-tiba promo yang ada di internet banking atau di mobile banking adalah yang sesuai dengan hobi yang kita suka gitu ya. Nah, ini juga tidak serta-merta seperti itu karena beberapa bank termasuk BJB itu sudah menerapkan adanya implementasi dengan machine learning dan artificial intelligence. Jadi kita berusaha untuk mengenali nasabah secara 360 derajat. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Andi ini senangnya belanja makan apa, nanti tidak menutup kemungkinan nanti di aplikasi bankingnya misalnya diskon untuk makanan apa sekian persen gitu. Atau Mas Gibran senang misalnya beli fashionnya apa, nanti diskonnya apa. Nah ini mulai mulai personal touch. Jadi orang lebih saya merasa dihargai. Oh ternyata banyak promonya atau ada yang senang nonton konser misalnya ya. Nah ini pun juga sama. Nanti mungkin ada konser eh, ya kalau ada beberapa bank yang sudah menerapkan. Jadi untuk mendapatkan yang biasanya war kalau nabung di produk tertentu nanti biasanya langsung dapat gitu ya. Kalau ya misalnya anggaplah Maybank lari gitu ya. Atau misalnya ada musik di mana mandiri misalnya, nah dia juga sama menerapkan seperti itu. Kalau di BJB mungkin karena kita lebih banyak ke pemerintah daerah dan PNS, kita lebih ke personalnya banking. Misalnya orang mau bayar pajak daripada sekaligus bayar langsung, bisa dicicil bertahap nih, atau bisa pay letter, pakai pay letter untuk bayar pajak kendaraan bermotor, PBB dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipastikan oleh teman-teman nanti di ujung harus ada proses listen learn. Jadi jangan puas dulu dengan transformasi atau produk yang sudah dijadikan, tetapi kita harus lihat semuanya apa sih yang kita bisa pelajari. Kalau di BJB ada dua kegiatan dalam hal ini, namanya satu adalah peer project implementation post implementation review dan juga benefit realization analytic. Jadi kalau peer itu ngelihat bagaimana proyek itu dijalankan dari awal sampai ke akhir, apakah sesuai dengan tadi kajian feasibility studies-nya, sesuai dengan business requirement definition-nya, atau nanti di BRA, di benefit and realization, benar nggak sih dengan harapan misalnya implementasi ini tadi bisa menekan biaya sekian rupiah atau bisa mendapatkan revenue sekian rupiah. Kemudian jangan lupa kita harus juga diskusi, kemudian evaluasi. Kita lihat apakah yang sudah kita dilakukan oleh BJB ini merupakan best practice. Jangan-jangan yang selama ini sudah menjadi SOP, juknis, manajemen produksinya di BJB, ini bukan best practice. Sebenarnya ada beberapa part yang bisa kita pangkas untuk mempercepat SLA. Oh ternyata ini yang selama ini jadi bottleneck-nya. Kenapa bank lain bisa, kenapa BJB nggak bisa, itu yang kita harus evaluasi. Nah ini beberapa hal juga yang kita terus lakukan adalah
kita saling memberikan, apa namanya, knowledge sharing satu sama lain, kolaborasi dan juga, saling apa ya, membantu antar unit kerja. Unit kerja di BJB ini saat ini ada 33 ya, 33 unit kerja. Nah, ini harapannya tidak ada yang silo. Kemudian juga kita juga, selalu memberikan insight-insight mengundang orang-orang yang memang ahli di bidangnya, misalnya terkait dengan marketing, terkait dengan, digital marketing, terkait dengan bagaimana untuk, mengiklankan suatu produk dan lain sebagainya. Nah ini, yang terus dilakukan juga oleh Bank BJB. Jadi gimana sih kita menciptakan digital savvy? Jadi kecerdasan digital, orang mulai aware bagaimana budaya digital, terus orang mulai yang, apa ya, mencari peluang dari setiap kegiatan yang dilakukan, kemudian bagaimana setiap ide-ide yang dibuat oleh, karyawan di cabang kita hargai, bahkan tidak tidak menutup kemungkinan terpilih dan kita akan berikan penghargaan, sebagai the best idea dan kita coba untuk implementasikan. Nah, yang terakhir tadi kita tetap juga sama seperti event hari ini, kita juga mengundang orang yang memang berhasil secara individu atau organisasi yang, dalam melakukan implementasi suatu digital yang baru. Mungkin itu Pak Gibran sama Mbak Andin. Oke Pak, terima kasih luar biasa menarik sekali dan